86 kepala keluarga warga Kalijodo rencananya akan direlokasi ke Rusunawa, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Warga akan mendapatkan 1 unit rusun tipe 36 dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. 86 kepala keluarga warga Kalijodo rencananya akan menempati Rusunawa, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun hingga saat ini baru sekitar 39 kepala keluarga warga Kalijodo yang telah mendaftar. Ke-39 kepala keluarga juga telah mendapatkan nomor unit rusun. Warga penghuni rusun akan mendapatkan 1 unit rusun tipe 36 dengan ukuran 6 x 6 meter persegi. Sejumlah fasilitas akan didapatkan oleh penghuni rusun, diantaranya 2 kamar, 1 kamar mandi, dapur, dan balkon. Rusun Pulau Gebang juga dilayani oleh bus pengumpan feeder dari Transjakarta. Selama 3 bulan pertama, warga digratiskan biaya sewa rusun. Selanjutnya, warga akan dikenakan biaya Rp187.000 hingga Rp281 per bulannya. Sementara itu, untuk mendukung aktivitas perekonomian tersedia sejumlah kios dagang. Total terdapat 50 kios, namun saat ini jumlah kios yang kosong hanya tersisa 10 unit kios. Di Rusunawa, Pulau Gebang, Jakarta Timur ini juga tersedia sejumlah kios yang dapat digunakan oleh warga untuk berdagang. Namun jumlah kios di sini sangat terbatas, yaitu tidak lebih dari 10 kios. Sehingga bagi warga yang akan berdagang ini harus mengajukan surat permohonan ke pengelola Rusunawa, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan biaya yang harus dikeluarkan yaitu Rp14.000 per meter persegi, tergantung luas kios masing-masing. Dari Jakarta, Eva Gonzales, Metro TV. Sensasi relokasi ke rumah susun yang ditawarkan Pemprov DKI kepada korban penggusuran Kalijodo belum sepenuhnya diterima oleh warga Kalijodo. Sejumlah warga khawatir dengan tidak adanya lokasi berdagang bagi mereka guna membayar biaya sewa rusun setiap bulannya. Tidak ada yang menyangka bahwa kawasan Kalijodo sebentar lagi harus dibongkar untuk selanjutnya dibangun ruang terbuka hijau atau taman kota. Bagi warga yang mengaku sudah puluhan tahun tinggal di kawasan ini, adanya penggusuran menjadi momok yang selalu mereka takutkan setiap waktu. Mereka sadar menempati tempat yang bukan milik mereka, alias berdiri di lahan milik pemerintah DKI Jakarta. Inilah yang kini dirasakan oleh Ibu Umi, warga Kalijodo yang sehari-hari berdagang atau membuka warung nasi. Sejak 5 hari wacana pembongkaran Kalijodo merebak, Umi mengaku telah kehilangan sumber penghasilan dari berjualan nasi untuk warga Kalijodo. Meski telah mendapatkan undian untuk menempati Rusunawa di Pulau Gebang, Jakarta Timur, perempuan yang sudah tinggal di Kalijodo sejak tahun 1991 ini mengaku bingung saat tinggal di rusun nanti. Umi keberatan jika harus membayar sewa rusun setiap bulannya. Terlebih tidak adanya tempat berdagang atau mencari nafkah di rusun. Di rumah susun, Pak. Selanjutnya bagaimana mata pencarian? Bisa Bapak menjamin nggak? Kalau memang Bapak bisa menjamin, oke. Saya tinggal di rumah susun. Tapi tolong dikasih pengusaha apa kita bisa dagang, bisa ngidupin anak. Ya kan? Yang penting anak aja bisa sekolah, bisa jadi orang, kan pengen orang tua begitu. Ama ada orang tua ngajarin anak yang nggak benar. Selain masalah mata pencarian, ibu 5 anak ini juga bingung memikirkan sekolah anaknya yang lokasinya berjarak cukup jauh dari Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bersama dengan sejumlah warga lainnya, Umi berharap agar Pemda DKI benar-benar memberikan solusi yang bermanfaat bagi warga setelah proses relokasi berlangsung. Meski bersedia direlokasi, warga ingin pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka, khususnya tentang kelangsungan hidup mereka setelah tinggal di rusun. Dari Jakarta, Marsyalina Gita, Romi Andi, Metro TV. Pemirsa, operasi razia penyakit masyarakat di Kalijodo ditemukan berbagai barang bukti minuman keras dan senjata tajam. Beberapa orang yang diduga pemilik kafe diperiksa polisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marsyalina Gita langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Gita, apa kelanjutan temuan dari senjata tajam dan minuman keras saat razia tadi? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal menyatakan dari ratusan senjata tajam yang berhasil ditemukan dan juga disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat, kali ini diindikasikan bahwa senjata tajam ini
digunakan untuk hal-hal yang berbau kriminalitas, sehingga dari pihak kepolisian ini masih akan kembali menyelidiki lebih lanjut lagi terkait dengan temuan senjata tajam. Nah, untuk temuan-temuan yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat hari ini, ada 33 senjata tajam yang berhasil disita, ada 1 senapan angin, 436 anak panah yang diduga beracun, kemudian ada celurit, ada busur, dan ada senjata tajam lainnya. Bahkan tidak hanya senjata tajam saja yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, namun juga ada 9.000 lebih botol minuman keras dan 166 pack alat kontrasepsi. Tidak hanya itu, polisi pun juga mengamankan 9 pemilik kafe dan ada 3 orang yang positif ini menggunakan narkoba, sehingga ini juga diamankan oleh pihak kepolisian. Ada 2 orang yang menyimpan senjata tajam dan 3 pekerja seks komersial. Dari kasus ini maka polisi akan terus mengembangkan lebih lanjut lagi dan menggali informasi dari 9 pemilik kafe dan juga beberapa orang lainnya yang saat ini diamankan oleh pihak kepolisian, khususnya dari Polda Metro Jaya. Dan menurut Muhammad Iqbal, operasi penyakit masyarakat ini mengincar preman, kemudian juga narkotika, senjata tajam ini yang menjadi sasaran utama, dan hal ini dilakukan agar masyarakat yang berada khususnya di wilayah Kalijodo ini tidak terpengaruh oleh senjata tajam yang tadi berhasil ditemukan. Bahkan ia juga menyatakan bahwa dalam operasi penyakit masyarakat ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan rasa aman, dan ini merupakan operasi penyakit masyarakat yang sudah dilakukan berkali-kali, tidak hanya di kawasan Kalijodo saja, namun juga di kawasan Jakarta lainnya. Dan menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian menyatakan bahwa untuk penggunaan atau dengan adanya ribuan pasukan tim gabungan yang dikerahkan hari ini dikarenakan bahwa di wilayah Kalijodo ini masih memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Dan berikut kita dengarkan sama-sama pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Juga kami mengamankan 9 orang pemilik kafe, 3 orang positif menggunakan narkoba, diduga narkoba, 2 orang menyimpan sajam, 3 orang PSK. Tentunya tidak berhenti di sini saja, semua yang kami amankan, baik itu barang-barang tadi maupun beberapa orang yang diamankan akan kami kembangkan. Prinsipnya akan kami lidik sampai ke ujung. Apabila terbukti melanggar aturan pidana atau hukum, kami akan proses hukum siapapun di belakangnya, siapapun orangnya. Itu prinsip, karena kami tidak ingin. Sampai saat ini kawasan Kalijodo masih dijaga oleh ratusan aparat keamanan, baik itu dari pihak kepolisian, Polres, Polsek, bahkan juga Satpol PP. Ini masih terus menjaga di sekitar kawasan Kalijodo. Dan tadi berdasarkan juga pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kawasan Kalijodo ini masih akan terus dijaga hingga dipastikan bahwa kawasan Kalijodo ini steril. Bahkan setelah dilakukannya operasi penyakit masyarakat, bahkan juga setelah adanya surat pemberitahuan peringatan pertama yang diberikan kepada warga Kalijodo, saat ini kafe-kafe sudah ditutup semuanya. Bahkan tadi juga ada beberapa pemilik kafe dan juga karyawan ini kembali mengosongkan bangunan, khususnya kafe-kafe. Ini barang-barangnya semua sudah diangkut dan kondisinya pun saat ini semuanya sudah tutup dan cenderung lebih steril dan tidak ada aktivitas lagi. Demikian, Zilvia. Marshalina, kita melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. 86 kepala keluarga warga Kalijodo rencananya akan direlokasi ke Rusunawa, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun hingga kini belum ada warga yang menempati Rusunawa, Pulau Gebang. Hingga saat ini baru sekitar 39 kepala keluarga warga Kalijodo yang telah mendaftar untuk menghuni Rusunawa, Pulau Gebang. Ke-39 kepala keluarga juga telah mendapatkan nomor unit rusun. Warga Kalijodo rencananya akan tinggal di Blok G dan H Rusunawa, Pulau Gebang. Namun hingga saat ini pengelola Rusunawa belum mendapatkan informasi kapan warga akan mulai menempati Rusunawa, Pulau Gebang. Pemirsa, semakin dekat dengan dilaksanakannya penertiban di kawasan Kalijodo, Jakarta, sebagian warga Kalijodo pun lebih memilih untuk meninggalkan kawasan tersebut. Puluhan warga yang tidak mendapatkan relokasi rumah susun terpaksa kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Boneka jalan, boneka. Pindah, Bang. Pindah mana, Bang? Pulang kampung. Pulang kampung.
Puluhan warga yang bermukim di kawasan Kalijodo sibuk menyelamatkan harta benda mereka untuk pergi meninggalkan kawasan ini. Dengan menggunakan truk, warga yang kebanyakan kaum wanita ini terpaksa kembali pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Pemprov DKI Jakarta mengultimatum akan segera melaksanakan eksekusi terhadap bangunan yang berada di kawasan Kalijodo. Rencananya kawasan ini akan dijadikan ruang terbuka hijau. Anggota saya turunkan itu ingin membantu masyarakat yang mau pindah. Jadi dalam minggu-minggu ini kita kasih kesempatan untuk pindah. Satpol PP mau memfasilitasi. Ya, poskonya saya sudah bentuk, kendaraannya semua sudah siap. Jadi masyarakat sudah tidak perlu nanti mikir pindahnya bagaimana. Satpol PP tanggung jawab, ya. Satpol PP tanggung jawab, pindahnya segala macam. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, hari ini belum ada penertiban. Ya. Kemudian saya juga sekaligus menjawab pertanyaan, Pak, nanti anak saya sekolah, nanti KTP saya bagaimana. Pemda DKI di dalam posko ini total, ya, seluruh SKPD. Apabila anaknya mau sekolah, nanti setelah disusun, itu akan difasilitasi oleh Digas. KTP-nya habis atau KTP-nya mau pindah, nanti Dukcapil. Itu jadi nggak usah takut nanti bagaimana, dan tidak dipungut biaya. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggerebek kafe milik Daeng Aziz di kawasan Kalijodo serta sebuah gudang di dekat kafe. Dari hasil operasi ditemukan ratusan minuman keras dan senjata tajam. Operasi penyakit masyarakat ini merupakan gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP. Polisi harus mendobrak gudang kafe yang menyimpan ratusan miras. Dari penggerebekan ini, polisi juga menemukan berbagai senjata tajam seperti busur, anak panah, ketapel, bahkan senjata tajam lainnya. Ratusan miras ilegal langsung dibawa ke posko barang bukti yang terletak di seberang kafe dan di sebelah gudang. Operasi ini akan rutin dilakukan untuk membersihkan kawasan Kalijodo. Tapi kita masih menemukan beberapa miras ilegal yang ada di situ. Kita akan selidiki nanti. Miras ini berasal dari mana, distribusinya bagaimana, perizinannya bagaimana. Kalau seandainya nanti jelas ilegal, maka kita akan proses hukum. Karena ada undang-undangnya itu, aturan hukumnya ada, masalah miras. Kita juga melakukan pengecekan urin, ya, kepada orang-orang yang kita curigai. Yang urinnya positif kita akan bawa ke Polda, kita akan periksa proses hukum. Kemudian kalau ada narkoba kita akan kembangkan narkobanya bagaimana. Kita juga membersihkan dari senjata tajam.